Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Intan Rahmadani SPDMS, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan Sastra. Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis paragraf dengan variasi dan pertimbangan paragraf. Ya anak-anak, mari kita lihat slide sebagai berikut. Pengertian paragraf. Pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan suatu pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Oke. Jadi kumpulan dari beberapa kalimat menjadi sebuah paragraf. Ciri-ciri dari paragraf yaitu kalimat pertamanya bertaku atau letaknya agak ke dalam 5 ketukan spasi. Kedua, paragraf menggunakan pikiran utama, gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Paragraf menggunakan pikiran menjelas gagasan penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang sangat spesifik yang tidak mengulang pikiran penjelasan lainnya. Fungsi dari paragraf pertama mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Oke anak-anak, mari kita lihat slide selanjutnya. Syarat-syarat membentuk paragraf. Mereka ini saling kesatuan atau disebut juga dengan koherensi. Disebut kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf yaitu suatu kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. Sementara yang dimaksud dengan kesatuan ialah paragraf tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu. Koherensi. Yang dimaksud dengan koherensi ialah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk paragraf itu, atau kohesi atau kepaduan yang baik dari aspek makna. Kepaduan yang baik terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf baik itu wajar dan mudah dipahami tanpa kesulitan. Jenis-jenis dari paragraf ada namanya paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Oke anak-anak, mari kita lihat slide sebagai berikut. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utama terletak di awal paragraf. Gagasan utama atau pokok persoalan paragraf itu dinyatakan dalam kalimat pertama. Selanjutnya paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Itu dia paragraf induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Selanjutnya paragraf pembuka. Tiap jenis karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau mengantarkan karangan itu, atau mengantar pokok pikiran dalam bagian karangan itu. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung ialah semua paragraf yang terdapat antara paragraf pembuka dan paragraf penutup.
Paragraf penutup adalah paragraf yang dimaksudkan untuk mengakhirkan karangan atau bagian dari karangan. Berdasarkan sifat dan tujuan dan berdasarkan letak gagasan Tasmanianya. Oke anak-anak, sampai sinilah pembahasan kita mengenai tentang paragraf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.